Bagi yang belum tahu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, terjadi sesuatu pada iklim dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang pada masa itu. Pada tahun 536, orang-orang di Eropa, Timur Tengah, dan beberapa bagian Asia menyadari bahwa cahaya matahari tiba-tiba menjadi redup. Matahari masih terlihat di langit, tapi sinarnya tampak pucat dan redup. Seperti matahari yang tertutup awan tebal meskipun tidak ada badai yang datang, sejarawan Romawi bernama Procopius menulis bahwa cahaya matahari hampir seperti cahaya bulan saja. Cassiodorus juga melaporkan bahwa panasnya lemah, bayangan sangat sedikit bahkan di tengah hari, dan seolah-olah musim-musim berjalan tidak normal. Matahari tidak benar-benar menghilang. Yang terjadi adalah ada begitu banyak partikel kecil di atas atmosfer yang menghalangi sebagian sinarnya. Karena kurangnya panas yang mencapai bumi, cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Terjadi embun beku meskipun bukan musim dingin. Di beberapa tempat, tanaman rusak sebelum bisa dipanen. Kalau hasil panen sedikit, persediaan makanan yang disimpan akan cepat habis. Harga-harga naik, orang-orang kelaparan, dan tubuh mereka menjadi lebih lemah terhadap penyakit. Bukan hanya satu negara yang mengalami hal ini. Ada data lama dari Tiongkok tentang cuaca dingin yang tidak biasa, panen yang terlambat, dan cuaca buruk. Di Eropa juga dilaporkan sinar matahari yang lemah dan musim panas yang dingin. Ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya perubahan cuaca lokal yang biasa. Namun selama berabad-abad, tidak ada yang benar-benar tahu apa penyebabnya. Dulu tidak ada satelit, tidak ada stasiun cuaca modern. Orang-orang juga tidak punya cara untuk mengetahui jika ada bencana besar yang terjadi di belahan dunia lain. Namun pada akhirnya, mereka juga mengetahui penyebabnya. Bukti dari kejadian itu tidak hanya ditemukan di surat-surat lama. Ada juga jejak yang jelas di dalam pohon-pohon. Setiap tahun pohon hidup, pohon itu menambahkan lapisan baru pada tubuhnya. Ketika pohon ditebang, lapisan-lapisan ini terlihat sebagai lingkaran-lingkaran berurutan yang disebut cincin pohon. Ketika cuaca baik dan air serta sinar matahari cukup, pohon tumbuh lebih cepat. Biasanya cincin yang terbentuk lebih lebar. Ketika terlalu dingin, kering, atau kondisinya buruk, pertumbuhan pohon melambat. Cincinnya pun lebih sempit. Karena itu, pohon seperti buku catatan alami. Setiap cincin membawa informasi tentang kondisi cuaca. Salah satu tokoh terdepan dalam penelitian ini adalah Mike Bailey dari Queen's University Belfast. Dia memulai dengan fisika sebelum bekerja di bidang dendrokronologi, yaitu studi dan penanggalan cincin pohon. Timnya menggabungkan pola-pola dari pohon hidup, kayu tua di bangunan, situs arkeologi, dan pohon ek yang terawetkan di lahan basah. Ketika pola cincin yang lebar dan sempit dari dua kayu yang berbeda cocok, catatan mereka bisa digabungkan. Dengan cara ini, mereka berhasil membuat garis waktu yang berkelanjutan yang membentang ribuan tahun ke masa lalu. Ketika mereka memeriksa bagian dari garis waktu yang sesuai dengan pertengahan abad ke-6, mereka melihat sesuatu yang jelas. Cincin pohon ek Irlandia tiba-tiba menyempit secara drastis pada tahun 536. Ada sedikit perbaikan setelah itu, tetapi kemudian kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Ini berarti ada peristiwa besar yang menghambat pertumbuhan normal pohon-pohon tersebut. Dan masalah ini tidak hanya ditemukan di Irlandia. Ada tanda serupa pada cincin pohon dari Finlandia, bagian lain Eropa, Siberia, dan Amerika Utara. Di Chili juga terjadi penurunan besar pada pertumbuhan pohon di musim panas. Tempat-tempat ini berjauhan satu sama lain, iklimnya berbeda dan jenis pohonnya juga berbeda. Tapi hampir bersamaan, mereka menunjukkan tanda-tanda stres yang parah. Pada beberapa sampel, para ilmuwan bahkan menemukan apa yang disebut kerusakan akibat embun beku. Sel-sel yang biasanya terbentuk saat cuaca dingin justru muncul di bagian cincin yang seharusnya terbentuk pada bulan-bulan yang lebih hangat. Pesan yang sangat jelas dari pohon-pohon itu. Dingin yang ekstrim tiba-tiba datang pada saat yang seharusnya tidak sedingin itu. Penulis sejarah David Keyes menyadari pentingnya bukti ini setelah ia mendengar penelitian tentang cincin pohon pada tahun 1994. Dia mulai mencari kemungkinan hubungan dengan kekeringan, kelaparan, migrasi, perang, wabah, dan runtuhnya masyarakat pada abad ke-6 dan ke-7. Dia berbicara dengan banyak peneliti dari berbagai bidang dan membandingkan bukti ilmiah dengan catatan sejarah kuno. Keyes percaya bahwa bencana iklim pada pertengahan abad ke-6 adalah salah satu peristiwa yang sangat memengaruhi sejarah. Namun kita harus berhati-hati terhadap klaim seperti ini.
Bukan berarti satu peristiwa iklim saja yang secara langsung menjadi penyebab setiap perang, epidemi, migrasi, atau runtuhnya kerajaan. Pada masa itu, banyak peristiwa dalam sejarah memiliki berbagai penyebab yang saling berkaitan, seperti politik, ekonomi, makanan, penyakit, perdagangan, dan keputusan para pemimpin. Namun, penelitian modern menunjukkan dengan jelas bahwa memang terjadi pendinginan yang luas dan parah. Dalam penjelasan saat ini dari banyak ilmuwan, letusan gunung berapi besar adalah penyebab yang paling mungkin. Karena ketika sebuah gunung berapi yang sangat besar meletus, ia dapat mendorong gas belerang tinggi ke atmosfer. Di sana, gas-gas itu berubah menjadi aerosol kecil yang mampu memantulkan sebagian sinar matahari kembali keluar angkasa. Tidak perlu seluruh dunia tertutup abu tebal. Cukup dengan menyebarnya aerosol vulkanik di atas atmosfer untuk melemahkan sinar matahari dan menurunkan suhu di wilayah yang sangat luas. Inti es dan cincin pohon menunjukkan bahwa bukan hanya satu letusan yang mungkin terjadi. Ada letusan besar sekitar tahun 536 dan 540. Dan mungkin satu lagi pada tahun 547. Karena terjadi secara berurutan, iklim tidak segera kembali normal. Dimulailah periode dingin yang lebih panjang yang sekarang disebut oleh beberapa peneliti sebagai zaman es kecil antik akhir. Masih belum pasti gunung berapi mana yang menyebabkan letusan pertama pada tahun 536. Ada beberapa lokasi yang diusulkan, namun belum ada satu jawaban yang diterima oleh semua orang. Jadi belum bisa dipastikan bahwa Krakatoa atau gunung berapi tertentu yang menjadi penyebabnya. Yang sudah dipastikan adalah adanya aktivitas vulkanik yang sangat kuat yang melepaskan banyak partikel sulfur ke atmosfer dan menyebabkan pendinginan ekstrim di belahan bumi utara. Di Irlandia, pada masa ini juga terjadi peningkatan pembangunan Greenock. Ini adalah tempat tinggal atau lokasi pertahanan yang dibangun di pulau buatan kecil di danau. Bali menyarankan bahwa hal ini mungkin berkaitan dengan kekacauan yang disebabkan oleh kekurangan makanan dan kondisi yang sulit. Karena jika panen gagal, orang-orang mungkin terpaksa bergantung pada memancing, berburu, dan makanan apapun yang bisa didapat di sekitar. Namun Greenock saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iklim adalah penyebab langsung dari semua konflik. Ada juga kemungkinan bahwa Greenock dibangun untuk keamanan, kekuasaan, tempat tinggal, atau alasan lokal lainnya. Sekarang mari kita dalami lagi ceritanya. Bagian cerita yang lebih jelas adalah masalah berikutnya. Pertama, sinar matahari melemah. Lalu terjadi cuaca dingin yang ekstrim dan kerusakan tanaman. Setelah itu terjadi kekurangan makanan dan tekanan yang lebih berat pada komunitas-komunitas. Dan hanya beberapa tahun setelah krisis iklim dimulai, datanglah wabah Justinianus pada tahun 541. Wabah ini menyebar ke Mediterania dan wilayah lain saat banyak masyarakat sudah menghadapi kelaparan, kekacauan, dan ekonomi yang melemah. Orang-orang yang hidup pada masa itu tidak melihat letusan yang menjadi asal mula bencana tersebut. Mereka juga tidak tahu bahwa partikel-partikel kecil dari sebuah gunung berapi yang jauh bisa menyebar ke atmosfer dan mengubah iklim di banyak negara. Yang mereka lihat hanyalah suatu hari di mana matahari kehilangan cahayanya dan dunia tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih dilanda kelaparan, dan lebih berbahaya. Meskipun demikian, saat hasil panen menurun, ada satu kekaisaran yang kuat yang berada di tengah perubahan besar. Inilah Kekaisaran Romawi Timur yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Sudah lama Roma bukan lagi pusat kekuasaannya. Ibu kota barunya adalah Konstantinopel, sebuah kota kaya yang terletak di antara Eropa dan Asia. Disinilah banyak kapal, pedagang, tentara, makanan, dan produk dari berbagai belahan dunia lewat. Pada masa itu, Kaisar Justinian yang memerintah. Dia ingin mengembalikan bekas wilayah Roma di barat ke dalam kendali kekaisaran. Kampanye militernya sangat besar, pemerintahannya memiliki banyak proyek, dan pembangunan gedung-gedung besar terus berlanjut. Namun saat dia berusaha memperkuat kekaisaran, ada peristiwa aneh di langit yang diperhatikan oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Salah satunya adalah Yohanes dari Efesus, seorang uskup Kristen dan sejarawan. Menurut tulisannya, cahaya tetap redup selama berbulan-bulan. Hanya pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, cahaya itu bisa terlihat dengan jelas. Dan bahkan saat itu pun sinarnya tetap pucat. Ini bukan ilmuwan modern yang menggunakan instrumen. Dia adalah seseorang yang menggambarkan apa yang dilihat dan dialami oleh generasinya. Ada laporan serupa dari Cassiodorus, seorang pejabat Romawi yang tinggal di Italia. Dia menulis bahwa mereka melewati musim semi yang hampir tanpa kehangatan normal dan musim panas yang tetap dingin.
Para petani khawatir karena angin dingin yang terus-menerus dan kemungkinan besar terjadinya embun beku. Hal ini menyebabkan tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik. Laporan-laporan ini sangat penting. Laporan ini penting karena penulis kuno biasanya tidak mencatat setiap perubahan cuaca. Ketika mereka menulis tentang suatu peristiwa alam, biasanya karena peristiwa itu luar biasa dan berdampak besar. Ada satu sejarawan Romawi lainnya yaitu Prokopius. Dia mengatakan bahwa sinar matahari tampak aneh dan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Pada saat yang sama, perang dan masalah lain di dalam kekaisaran terus berlanjut. Jika kita menggabungkan tulisan-tulisan Prokopius, Cassiodorus, dan Yohanes dari Efesus, terlihat bahwa ini bukan sekadar minggu yang berawan atau musim dingin yang biasa. Fenomena ini berlangsung lama di berbagai bagian Mediterania dan Timur Tengah yang berjauhan. Dan bukan hanya catatan Romawi yang memiliki kisah seperti ini. Di Asia Timur ada juga catatan tentang cuaca sangat dingin, gagal panen, hujan debu yang aneh, dan kekurangan makanan. Ada laporan dari Tiongkok yang menggambarkan benda kuning jatuh dari langit seperti salju. Tidak pasti apakah semua laporan ini merujuk pada satu jenis partikel. Mungkin beberapa di antaranya adalah badai debu, material vulkanik, atau peristiwa cuaca lokal lainnya. Namun kemunculan masalah pangan dan iklim secara bersamaan menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi sangat luas. Di Jepang, sebuah perintah kuno menunjukkan betapa pentingnya makanan di masa krisis. Intinya sederhana, emas, uang, atau batu permata tidak ada nilainya bagi orang yang lapar dan kedinginan. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya tentang warna cerita yang berbeda. Bahaya yang lebih besar ada di tanah. Ketika panen gagal, tidak ada cukup biji-bijian untuk keluarga, tentara, dan kota. Ketika pasokan berkurang, harga naik. Orang kaya masih bisa membeli, tapi orang miskinlah yang pertama kelaparan. Di kota-kota besar seperti Konstantinopel, pasokan makanan dari daerah lain harus terus berjalan. Jika terjadi masalah pada produksi, pengiriman, atau jalur perdagangan, sangat banyak orang yang bisa terdampak. Disinilah hal ini menjadi sangat penting. Pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan kondisi luar biasa secara bersamaan di wilayah-wilayah yang berjauhan? Dulu ada 3 kemungkinan besar yang dibahas oleh beberapa peneliti. Bisa jadi asteroid, bisa jadi komet, atau bisa juga letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Sekilas asteroid atau komet tampak mungkin. Ketika ada benda besar dari luar angkasa yang menabrak bumi, benda itu bisa hancur dan melemparkan banyak batu, tanah, dan puing-puing ke atas. Ketika semua itu mencapai bagian atas atmosfer, itu bisa menghalangi sebagian sinar matahari. Inilah salah satu alasan mengapa teori tumbukan telah lama dipelajari. Tapi benda yang menabrak harus sangat besar agar bisa mempengaruhi iklim di banyak wilayah dalam waktu yang lama. Asteroid adalah batu besar yang mengorbit di luar angkasa. Sedangkan komet terdiri dari es, debu, dan batu. Ketika mendekati matahari, permukaannya menjadi panas dan terbentuk ekor terang yang bisa terlihat dari bumi. Ketika sebuah asteroid atau komet yang sangat besar menabrak bumi, bukan hanya matahari yang akan tampak redup sebagai akibatnya. Itu akan meninggalkan kawah besar, terjadi ledakan yang sangat dahsyat, wilayah yang luas akan mengalami gempa hebat, dan komunitas yang dekat dengan lokasi tumbukan bisa terbakar atau hancur. Jika jatuh di laut, itu bisa menciptakan tsunami yang sangat besar. Gelombangnya akan menghantam pantai dan meninggalkan jejak kehancuran yang luas. Tapi tidak ada kawah yang diketahui dari abad ke-6 yang cukup besar untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Tidak ada juga bukti arkeologi yang jelas tentang tsunami besar yang terjadi secara bersamaan di pantai-pantai dunia pada masa itu. Dan meskipun banyak catatan kuno yang berbicara tentang matahari yang redup, cuaca dingin, dan kekurangan makanan, tidak ada yang secara jelas menggambarkan adanya benda besar yang jatuh dari langit. Sulit untuk membayangkan bahwa sebuah tumbukan yang cukup kuat untuk mengubah iklim tidak akan disadari oleh peradaban manapun. Beberapa peneliti pernah mengusulkan bahwa mungkin komet itu meledak di atas atmosfer dan tidak sampai ke permukaan bumi. Dalam situasi seperti ini, mungkin tidak akan ada kawah besar. Namun, itu tetap menjadi hipotesis. Tidak ada cukup bukti fisik untuk menjadi penjelasan utama. Ada beberapa penelitian lama yang membahas kemungkinan peristiwa komet, tetapi bukti yang diperoleh kemudian lebih kuat mendukung letusan gunung berapi. Ada satu lagi masalah dengan teori tumbukan. Tabrakan asteroid atau komet biasanya meninggalkan material khusus di tanah. Ini bisa termasuk jumlah tinggi logam tertentu, mineral yang mengalami tekanan, potongan kecil batuan yang meleleh, atau partikel yang berasal dari luar angkasa.
Sejauh ini, tidak ada lapisan yang jelas dari pertengahan abad ke-6 yang membuktikan adanya tumbukan kosmik besar. Sementara itu, ada material lain yang ditemukan di es dari periode yang sama. Belerang. Pada inti es dari Greenland dan Antartika, para ilmuwan menemukan lapisan yang menunjukkan adanya letusan gunung berapi besar pada abad ke-6. Inti es adalah potongan panjang es yang diambil dari bagian terdalam gletser. Seiring bertambahnya salju setiap tahun, partikel-partikel kecil dari atmosfer terperangkap dan tersimpan di dalamnya. Ini seperti catatan panjang udara bumi di masa lalu, ketika banyak sulfat muncul di satu lapisan, itu adalah tanda kuat bahwa telah terjadi letusan gunung berapi besar pada saat bagian es tersebut terbentuk. Ini adalah bukti yang tidak bisa diberikan oleh teori asteroid. Bukan hanya sekedar ada debu di atmosfer, tanda kimianya menunjukkan aktivitas vulkanik. Menurut penelitian modern, ada sinyal vulkanik yang jelas yang terhubung dengan peristiwa pendinginan ekstrim pada tahun 536 dan 540. Letusan-letusan ini lebih cocok dengan catatan tentang cahaya yang redup, musim panas yang dingin, dan masalah pertumbuhan tanaman yang terjadi setelahnya. Ini tidak berarti bahwa orang Romawi melihat gunung berapi itu secara langsung. Bisa jadi letusannya sangat jauh dari Konstantinopel dan Italia. Mungkin juga orang-orang di sekitar lokasi letusan tidak tahu seberapa luas dampaknya. Yang dilihat oleh orang-orang di Kekaisaran Romawi hanyalah hasilnya. Langit yang aneh, cuaca yang dingin, dan meningkatnya ancaman terhadap pasokan makanan mereka. Daftar kemungkinan penyebabnya pun semakin menyempit. Tidak ada kawah besar, tidak ada catatan jelas tentang tumbukan yang mengubah dunia. Tidak ada cukup jejak tsunami yang sangat luas. Tapi ada sulfur BS kuno dan catatan iklim yang cocok dari berbagai wilayah. Jadi saat teori asteroid dan komet semakin melemah, satu penjelasan menjadi semakin kuat. Ada gunung berapi raksasa yang meletus. Namun, lokasi pastinya tetap menjadi misteri besar. Tapi tidak semua pertanyaan langsung terjawab. Ada satu teori lagi saat itu. Mungkin bukan seluruh komet yang jatuh ke bumi. Mungkin komet itu terpecah menjadi banyak bagian dan meledak bersamaan di atmosfer. Ini disebut ledakan di udara. Salah satu contohnya adalah peristiwa Tunguska di Siberia pada tahun 1908. Sebuah benda dari luar angkasa meledak sebelum menyentuh tanah. Itu tidak membuat kawah besar, tapi gelombang kejut yang merobohkan sangat banyak pohon. Karena hal ini, Mike Bailey berpikir mungkin banyak fragmen komet yang meledak bersamaan pada abad ke-6 jika dipelajari dan banyaknya partikel kecil yang tertinggal di atmosfer. Ini bisa saja melemahkan sinar matahari. Dia bahkan mencoba menghubungkan teori ini dengan legenda tentang Raja Arthur. Dalam beberapa cerita dikatakan bahwa kerajaannya menjadi kering dan hancur. Sementara ada benda-benda berbahaya yang jatuh dari langit. Namun, bukti seperti ini masih lemah. Cerita-cerita tentang Arthur ditulis dan diubah selama berabad-abad. Tidak pasti juga apakah dia benar-benar pernah hidup, kapan dia meninggal, dan detail mana yang benar-benar kering. Jadi, legenda tentang komet tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Bukti fisik jauh lebih penting. Dari sampel es kuno, tidak ditemukan cukup jejak material kosmik yang bisa membuktikan adanya bombardir komet secara besar-besaran. Jadi, selama penelitian masih berlangsung, teori ini semakin melemah. Sekarang pencarian beralih ke pertanyaan yang lebih sulit. Gunung berapi mana yang meletus? Pada investigasi awal David Keyes, dia percaya bahwa letusan itu mungkin terjadi di bagian tropis dunia. Sebuah letusan dahsyat di dekat Khatulistiwa bisa menyebarkan aerosol vulkanik ke bagian atmosfer yang sangat luas. Banyak gunung berapi besar di Asia Tenggara. Gunung-gunung ini bisa ditemukan mulai dari Sumatera dan Jawa hingga Filipina dan Jepang. Karena itu Keyes mempelajarinya, catatan lama dari wilayah tersebut. Ada sebuah catatan Tiongkok dari tahun 535 yang menyebutkan terdengar suara yang sangat keras dari arah barat daya. Tidak ada catatan yang menyebut petir atau badai biasa terjadi bersamaan dengan itu. Mungkin suara letusan gunung berapi yang sangat besar bisa terdengar sampai jauh. Saat gelombang suara bergerak, nada tinggi dan suara tajam akan hilang. Yang tersisa hanyalah dengungan rendah seperti suara guntur dari kejauhan. Tapi satu suara saja tidak cukup untuk mengetahui dari mana asalnya. Keyes juga menemukan sebuah cerita dari sebuah koleksi kronik Jepang yang disebut Kitab Raja-Raja. Di sini digambarkan suara guntur yang sangat keras, getaran tanah, kegelapan yang pekat, badai, dan banjir besar. Cerita itu juga mengatakan bahwa sebuah daratan besar terbelah dan terbentuklah celah antara Jawa dan Sumatera. Bagi Keyes, ini mungkin merupakan kenangan akan letusan yang sangat dahsyat. Dan di antara Jawa dan Sumatera, ada sebuah gunung berapi yang terkenal.
Krakatau. Krakatau terkenal karena letusannya pada tahun 1883. Letusannya sangat dahsyat dan menyebabkan tsunami besar. Lebih dari 36.000 orang meninggal dunia, sebagian besar karena gelombang yang menghantam pesisir. Setelah letusan itu, sebagian besar gunung berapi runtuh. Dalam dekade-dekade berikutnya muncul pulau vulkanik baru yang naik dari laut. Pulau ini disebut Anak Krakatau, yang artinya anak Krakatau. Karena besarnya letusan sebelumnya, para peneliti mulai berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, bahwa mungkin ada letusan yang lebih besar lagi yang pernah terjadi di sana pada zaman kuno. Mereka juga menemukan endapan vulkanik yang tebal di sekitar Krakatau. Kemungkinan endapan ini berasal dari letusan lama yang lebih dahsyat daripada yang terjadi pada tahun 1883. Sebuah tim peneliti pergi ke pulau-pulau untuk mencari arang di antara lapisan vulkanik. Arang di antara lapisan vulkanik sangat penting, karena arang terbentuk ketika kayu terbakar dengan cepat dan kemudian tertimbun. Arang ini bisa diuji dengan penanggalan radiokarbon untuk mengetahui kapan letusan itu terjadi. Namun, arang ini sulit ditemukan. Sebagian besar gunung berapi kuno berada di bawah laut. Hanya sedikit area yang bisa digali, yaitu di bagian yang masih aktif. Namun, pohon-pohon tidak selalu bisa tumbuh lama sebelum tertimbun material vulkanik baru. Tim berhasil mendapatkan beberapa sampel arang, namun mereka tidak menemukan sampel yang cukup dari lapisan letusan utama. Yang mereka dapatkan justru berasal dari lapisan di atas dan di bawahnya. Lapisan di atasnya diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1215. Sampel yang lebih dalam berasal dari sekitar tahun 6600 sebelum Masehi. Itu artinya, letusan terjadi di antara rentang waktu yang sangat luas. Ini termasuk abad ke-6. Namun, ini tidak membuktikan bahwa letusan benar-benar terjadi pada tahun 535 atau 536 seperti yang disebutkan dalam dokumenter lama. Hasilnya tampak seperti semakin memperkuat teori Krakatau. Namun, buktinya tidak sekuat itu. Rentang tanggalnya sangat longgar. Seolah-olah dikatakan ada satu peristiwa yang terjadi di antara ribuan tahun. Itu tidak cukup untuk menunjukkan tahun yang tepat atau bahkan abad yang tepat. Ada juga masalah dengan Book of Bukot, versi yang digunakan dalam teori tersebut. Teori ini hanya digabung-gabungkan pada abad ke-19. Meskipun mungkin ada sumber dari cerita yang lebih tua, tidak jelas seberapa akurat tanggalnya dan apa sebenarnya yang dikatakan detail-detail kuno itu. Ada beberapa peneliti yang juga mengatakan bahwa mungkin tanggalnya salah dipindahkan ke tahun 535. Tanggal dari cerita ini karena itu tidak dianggap oleh ilmu pengetahuan modern sebagai bukti bahwa Krakatau adalah penyebab letusan besar pertama. Studi geologi yang lebih baru di Selat Sunda tidak menemukan bukti kuat adanya letusan besar Krakatau pada masa itu. Jadi, salah jika dikatakan bahwa Krakatau yang pasti meletus pada tahun 535. Jawaban yang lebih akurat adalah ini. Masih belum pasti gunung berapi mana yang menyebabkan letusan pertama pada akhir tahun 535 atau awal 536. Ada beberapa penelitian baru yang menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari satu letusan yang terjadi hampir secara berurutan. Kemungkinan ada beberapa gunung berapi di belahan utara yang meletus secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Sekitar tahun 540 terjadi lagi satu letusan yang sangat kuat. Kemungkinan besar berasal dari daerah tropis. Dan ini semakin memperpanjang periode dingin. Pernah disebutkan bahwa Gunung Ilopango di El Salvador adalah kemungkinan sumber letusan ini. Ada penelitian yang menyebutkan letusan besarnya terjadi pada tahun 539 atau 540. Namun ada studi yang lebih baru yang memperkirakannya berasal dari sekitar tahun 431. Artinya, masih ada perdebatan tentang tanggal pasti letusan Ilopango dan hubungannya dengan kejadian perubahan iklim kedua. Yang jelas, ceritanya bukan hanya tentang satu gunung berapi dan satu letusan saja. Kemungkinan besar yang terjadi adalah serangkaian letusan yang terjadi dalam beberapa tahun saja. Setiap letusan menambah material vulkanik baru ke atmosfer sebelum efek letusan sebelumnya benar-benar hilang. Ketika sebuah letusan besar mengirimkan gas belerang ke stratosfer, aerosol yang terbentuk bisa bertahan lama di sana. Jika ada letusan berikutnya, penghalang terhadap sinar matahari akan semakin bertambah, seperti luka yang belum sembuh tapi kembali terkena. Karena itu, iklim normal tidak segera pulih. Musim panas yang dingin berlanjut, produksi makanan menurun, dan komunitas semakin sulit untuk bangkit. Tidak bisa juga dikatakan bahwa hanya gunung berapi yang menyebabkan kejatuhan kerajaan atau memulai semua peperangan pada masa itu. Setiap wilayah sudah punya produksi sendiri,
Ada perebutan kekuasaan, konflik militer, pajak tinggi, perpindahan penduduk, dan perubahan perdagangan. Namun krisis iklim memperparah banyak masalah ini. Ketika makanan kurang, kerusuhan lebih mudah terjadi. Ketika ekonomi lemah, lebih sulit mendanai tentara dan pemerintahan. Ketika orang-orang lapar dan tubuh mereka lemah, mereka lebih mudah terserang penyakit. Dan jika semua ini terjadi bersamaan di banyak tempat, jalannya sejarah pun berubah. Salah satu penemuan terpenting dalam misteri abad ke-6 adalah bahwa tidak terbukti komet sebagai penyebabnya, dan juga tidak terbukti Krakatau sebagai satu-satunya pelaku. Bukti terkuat mengarah pada serangkaian letusan gunung berapi besar, termasuk satu letusan yang belum diketahui pada tahun 536 dan satu lagi letusan sangat besar beberapa tahun kemudian. Mungkin kita belum tahu nama semua gunung berapi itu, tapi dampak yang mereka tinggalkan sangat jelas. Dalam waktu singkat, terjadi letusan di tempat-tempat yang jauh yang mengirimkan material ke atas atmosfer. Setelah itu, selama bertahun-tahun, jutaan orang mengalami cuaca dingin, kekurangan makanan, penyakit, dan kekacauan. Meskipun mereka tidak melihat dan tidak tahu di mana bencana itu bermula, sebuah gunung berapi yang jauh mungkin tidak terlihat dari sebuah kota. Namun jika letusannya cukup kuat, asapnya bisa mengubah kehidupan seluruh dunia.